Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga masih tetap mengikuti ibadah puasa Ramadan ya anak-anak semua, dan semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran fikih, yaitu masih tentang sholat berjamaah. Nah, hari ini kita melanjutkan poin yang berikutnya, yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak sudah sering sekali melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, anak-anak juga harus tahu nih, selain anak-anak melakukan, anak-anak juga harus tahu tata cara sholat berjamaah itu tuh seperti apa. Nah, perhatikan Bu Rahma ya anak-anak. Oke, yang pertama, ketentuan ataupun tata tertib sholat berjamaah ada 5. Yang pertama yaitu berjalan ke masjid dengan tenang. Arti dari berjalan ke masjid dengan tenang adalah kita tidak tergesa-gesa ketika kita berjalan menuju ke masjid atau ke musola. Ya, kita harus dalam keadaan yang tenang, yang siap, dan juga yang ikhlas untuk melaksanakan ataupun untuk menuju ke masjid. Nah, yang kedua yaitu susunlah shaf dengan rapi, ataupun ketika kita sudah berada di dalam masjid, kita harus mengisi barisan yang paling depan ketika memang barisan depannya belum terisi oleh siapapun. Jadi kita jangan mengisi bagian belakang dulu ya sayang ya, harus mengisi bagian depan terlebih dahulu. Nah, urutan untuk shaf dalam sholat berjamaah yang pertama yaitu shaf jamaah laki-laki. Nah, ketentuannya adalah shaf paling depan di belakang imam adalah shaf laki-laki dewasa. Ya, anak-anak, jadi kalau misalnya anak-anak yang masih kelas 2 nih sholat di masjid, anak-anak harus mendahulukan orang tua yang lebih dewasa terlebih dahulu untuk berada di depan ya. Nah, yang keduanya lagi, shaf setelah orang ataupun laki-laki yang dewasa, yaitu shaf di belakang laki-laki dewasa adalah remaja atau pemuda. Jadi kalau misalnya kalian punya kakak, berarti setelah shaf pertama bapak kalian ataupun orang tua kalian, nah yang keduanya adalah kakak kalian ya, begitu. Baru setelah kakak kalian, baru kalian deh anak-anak, shaf paling belakang yaitu remaja atau pemuda, anak-anak atau anak-anak laki-laki yang masih kecil. Nah, yang kedua yaitu shaf jamaah perempuan. Nah, untuk ketentuannya, shaf paling depan di belakang imam adalah shaf perempuan dewasa, sama seperti yang laki-laki anak-anak ya. Nah, yang kedua itu shaf di belakang perempuan dewasa adalah remaja putri. Siapa yang punya kakak perempuan berarti kakak perempuannya dulu yang harus di depan gitu. Itu ketentuan yang seharusnya. Dan yang ketiga itu shaf di belakang remaja putri adalah anak-anak perempuan. Jadi setelah kakak kalian berdiri ataupun baris di depan kalian, mah kalian baru di belakangnya. Seperti itu ya, itu aturan yang ada di sholat berjamaah dalam fikih. Nah, yang selanjutnya yaitu ketentuan shaf yang ketika berjamaahnya hanya berdua ya. Ketika jamaahnya hanya berdua, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit ya nak ya. Jadi kalau misalnya berjamaahnya hanya berdua, makmum berdiri di sebelah kanan imam dan agak di belakang sedikit. Seperti itu ketentuan shafnya. Nah, yang ketiga yaitu tata cara sholat berjamaah adalah imam sholatnya. Nah, imam sholat yang boleh menjadi imam adalah dia laki-laki, perempuan. Dan ketika dia tidak laki-laki dan tidak perempuan, berarti dia hanya boleh makmum kepada laki-laki ya. Nah, yang keduanya yaitu perempuan boleh makmum kepada perempuan, atau yang tidak perempuan dan tidak laki-laki. Nah, yang ketiga, orang dewasa boleh makmum kepada anak yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah dia orang yang hampir dewasa. Dia yang sudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, yang selanjutnya yaitu hamba sahaya boleh makmum kepada orang yang merdeka atau sebaliknya. Dan yang tidak boleh menjadi imam sebagai berikut. Laki-laki tidak boleh makmum kepada yang bukan laki-laki atau yang bukan perempuan,
atau perempuan. Jadi laki-laki itu hanya boleh imam kepada laki-laki. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, tidak boleh makmum kepada yang sesamanya, bukan laki-laki juga dan juga bukan perempuan juga gitu. Jadi dia di antara tengah-tengahnya itu, dan juga tidak boleh makmum kepada perempuan. Nah, yang selanjutnya, orang yang sedang makmum kepada orang lain tidak boleh menjadikan imam. Gitu ya sayangnya. Jadi kalau misalnya kita sedang berjamaah dan kita menjadi makmum, sedangkan imam kita belum selesai nih sholatnya, nah kita tidak boleh menjadi imam seperti itu. Nah, yang selanjutnya, tidak boleh makmum kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Contohnya, tidak boleh makmum kepada orang yang berhadas atau bernajis. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwasanya orang itu tidak memiliki wudhu, sedang berhadas, nah maka kita tidak boleh makmum kepada orang tersebut. Faham ya anak-anak kelas 2? Nah, tata cara ataupun tata tertib sholat berjamaah selanjutnya yaitu mengikuti imam dengan tertib ya. Sebelum imam mengerjakan sholat, kewajiban imam adalah sebelum sholat berjamaah dimulai, imam harus menertibkan shaf terlebih dahulu. Nah, setelah itu bacaan imam juga harus fasih dan juga benar. Jadi jangan sampai kita mengikuti imam yang bacaannya masih acak-acakan ataupun tidak sesuai dengan ilmu tajwid dan juga makharijul hurufnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pada sholat maghrib ya, isya, subuh, dan sholat jumat, rokaat pertama dan kedua bacaan fatihah dan surat harus keras dan juga nyaring agar terdengar oleh makmumnya. Nah, sedangkan pada rokaat selanjutnya bacaan imam harus dipelankan, cukup hanya didengar oleh diri sendiri. Nah, kalaupun memang kalau misalnya nih imam sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, makmum harus segera mengikuti imam dan diam. Tidak boleh ribut ya nak ya. Jadi di musola itu bukan tempat kalian untuk main. Ketika imam sudah mengucap Allahu Akbar, langsung harus mengikuti Allahu Akbar juga. Jangan lupa niat. Nah, dan jika imam dalam sholat ada yang lupa bacaan ataupun salah gerakan ya, jadi sebagai makmum laki-laki harus mengingatkannya dengan cara mengeraskan bacaan subhanallah. Sedangkan kalau misalnya makmumnya perempuan adalah harus mengingatkannya dengan menepuk anggota badan dengan telapak tangan terbalik. Nah, yang terakhir yaitu makmum masbuk. Mungkin anak-anak sering melihat ketika kalian sholat di masjid atau musola, sering melihat orang dewasa ataupun orang tua kalian ada yang sholatnya setelah imam salam masih berdiri ataupun masih sholat nih rokaat berikutnya. Nah, itu karena apa? Karena itu adalah tertinggal sholat ataupun rokaat sholatnya. Jadi itu yang disebut makmum masbuk. Nah, apa sih artinya makmum masbuk? Makmum masbuk artinya makmum yang ketinggalan dari imam atau terlambat datang sholat berjamaah. Bisa itu 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat. Nah, orang yang sudah berniat untuk mengikuti imam, ia tidak sempat membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, tetapi ia dapat ruku bersama imam dengan tumak ninah. Yang demikian ini sempurnalah rakaat itu baginya, walaupun ia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya anak-anak nih contohnya datang ke masjid namun imam sudah terakhir membaca surat dalam rakaat pertama. Nah, kalian setelah niat, setelah takbiratul ihram ternyata baru Allahu Akbar, nah imam sudah ruku, namun kalian belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya dan kalian ikut ruku, nah itu termasuk kalian terhitung mengikuti imam. Tetapi bila makmum mendapatkan imam dengan ruku sedangkan ia tidak sempat ikut ruku, nah kalau misalnya anak-anak nih sudah datang ke masjid, sudah datang ke musola, melihat imamnya sudah ruku dan kalian tidak sempat mengikuti imam ruku, nah ya, maka itu harus menyempurnakan 1 rakaat tersebut ya. Dan cara menyempurnakannya yaitu setelah imam mengucapkan salam kedua maka harus berdiri lagi. Nah, itu yang disebut masbuk ya anak-anak ya. Itu yang namanya tertinggal rakaat.
Nah, ada juga nih, ketika makmum mendapatkan imam sedang tasyahud akhir, maka masbuk takbir untuk memulai sholat, setelah itu langsung duduk mengikuti tasyahud akhir. Jadi kalau misalnya anak-anak datang ketika imam sudah tasyahud akhir, nah setelah kalian takbiratul ihram, kalian harus ikut tasyahud akhir. Jadi tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah atau rukunya ya, langsung ikut tasyahud akhir. Namun itu tidak termasuk hitungan satu rakaat bagi anak-anak ya. Anak-anak bisa dipahami ya. Hanya mendapatkan poin berjamaah. Nah, seperti itulah beberapa tata cara ataupun tata tertib dalam sholat berjamaah. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti, dan jika memang ada yang masih belum difahami, boleh tanyakan langsung dan chat ke Bu Rahma. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran fikih hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.